Hai, kali ini kita akan beri judul episodenya Beroje. Tapi sebelum masuk di berojenya, kita terlebih dahulu akan melihat seputar kegiatan menjelang beroje. Kebetulan hari ini adalah hari dimana dirayakannya atau tasyakurannya cucu kami Ryan yang mudik dari Malang, Jawa Timur sana. Sebelum beroje atau malam kita begadang untuk masak-masak untuk dimakan pada hari hanya, terlebih dahulu kita akan melihat seperti apa persiapannya, baik dari souvenirnya maupun dari persiapan untuk ragi ringo dan bahan-bahan makanannya. Dan ini yang kita lihat sekarang adalah proses pembungkusan souvenir yang dimasukkan ke dalam tas cantik ini yang kami pesan di Samalas Dekorasi. Tentu saja dibantu dengan dua dara cantik ini yang dengan setianya membantu kedua ibunya dan bibinya untuk mengemas barang-barang souvenir. Ya, kira-kira seperti inilah isian dari souvenirnya dan beginilah penampakannya setelah tasnya selesai untuk ditempes atau dijak. Setelah itu kita akan mengangkut semua barang pecah belah yang akan digunakan untuk memasak dan untuk makan pada keesokan harinya. Tentunya di sini kita manfaatkan tenaga para bajang-bajang ini atau keponakan-keponakan yang perkasa dan masih sangat sehat ini untuk mengangkut semua barang-barangnya. Dan kita seperti biasa meminjam semua perabotan ini dari Masjid Al-Manar yang dekat rumah. Tentunya tidak meminjam secara gratis loh ya, karena kita akan memberikan amal sekedarnya kepada masjid untuk biaya sewanya lah begitu. Dan resikonya jika ada yang rusak atau pecah ataupun hilang maka akan diganti oleh yang empunya gawe. Dan biasanya setiap orang yang memiliki hajatan selalu meminjam di masjid. Barang-barang yang dipinjam itu seperti biasa untuk kebutuhan makan dan masak. Tentu saja ada piring, gelas, sendok, dan kemudian ada juga panci, ada keraru, ada juga kompor untuk masak dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap deh di sini. Dan menjelang maghrib, para lelaki dipimpin oleh Uncle Ugun yang juga ketua di sini pergi mencari kedebong atau batang pisang yang akan digunakan untuk bahan makanan dan dinamakan ares. Batang pisang atau kedebong ini juga bukan sembarang pisang yang bisa digunakan untuk dimasak atau digunakan sebagai lauk, tetapi ada beberapa jenis pisang tertentu yang jika dimasak batangnya itu sangat enak untuk dijadikan kanduk ares ini. Dan memang ares ini merupakan salah satu lauk yang dapat dikatakan wajib lah disajikan di dalam pesta atau ketika ada acara begawe atau rowah tasyakuran di tempat saya ini. Dan setelah semua bahan makanan terkumpul pada malam harinya, semua warga itu dapat dikatakan berbondong-bondong datang menuju TKP atau lokasi rowah untuk membantu proses persiapan semua jenis bahan makanan itu. Mulai dari yang anak muda seperti ini, ada juga bapak-bapak, ada juga orang tua, ada juga ibu-ibu yang bekerja bergotong royong saling membantu untuk mempersiapkan bahan makanan yang akan disajikan pada keesokan harinya. Biasanya ibu-ibu akan mempersiapkan bumbu-bumbu dan menusuk-nusuk sate seperti ini. Ada pula yang bertugas untuk membuat kopi, teh, dan menyajikan makanan yang akan diberikan kepada para pekerja atau para masyarakat yang datang untuk membantu. Kerja sama tim atau kerja sama kelompok memang sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengadakan suatu acara seperti pada malam tasyakuran ini, karena ketika semuanya turut membantu, semua pekerjaan itu akan terasa sangat mudah dan cepat untuk selesainya. Biasanya pemandangan atau suasana seperti ini masih dapat kita lihat di desa-desa seperti di kampungku ini. Semua saling membantu ketika ada yang dilihat memiliki acara, maka secara berbondong-bondong tetangga atau warga yang lain akan datang ke rumah untuk membantu siapapun yang memiliki acara. Tanpa diminta, tanpa dipaksa, kita semua tentu saja otomatis akan saling bantu-membantu. Karena semuanya sadar jika memiliki acara pasti membutuhkan tenaga banyak orang. Tidak bisa selesai dengan tenaga satu orang.
Di bawah nyur. Nangke. Yang. Ipang. Sia. Dan sekarang tibalah saatnya untuk melihat sejauh apa dekorasi yang sudah dilakukan. Ini tentu saja membutuhkan kerjasama tim yang solid agar cepat selesai. Tantangannya ketika melakukan dekor dengan balon adalah anak-anak kecil ini atau bocil-bocil ini selalu tertarik dengan balon. Ketika dilihat ada salah seorang yang diberikan balon, dengan otomatis semuanya akan minta balon. Oh, dan deh Trong Aceh, pocol jamak jarinya nih. Bahkan sampai anak di bawah umur ini pun nangis terseduh-seduh minta balon. Sementara itu di luar Semeton Jari juga masih melakukan aktivitas mengupas kelapa. Tentu saja diselingi dengan candaan-candaan dan berbagai joke-joke yang membuat mereka semua tertawa bahagia. Dan di dalam suasana tempat dekor balon itu masih mencekam karena belum jadi semuanya. Kendati semua balon sudah terpompa. Kali ini kita menggunakan dekor balon bertemakan baby shark, di mana warnanya itu yang paling mencolok adalah biru, tapi diselingi dengan perpaduan biru metalik, biru dongker, biru langit, biru laut, ada pula warna gold dan silver. Jadi salfok sama bapak-bapak dan anak-anak bocil ini yang ada yang main catur, ada yang main PS dan lain sebagainya. Dan ada juga yang weweh memegang balon, itulah si Oza. Oke, kerja sama tim kembali dilakukan untuk memasang dekor balon ini. Dekor balon ini saya menggunakan jasa saudara saya yang ada di Lepak, yaitu Samalas Dekorasi. Sedangkan untuk yang desain dan lain sebagainya itu, saya mengeluarkan ide sendiri dengan dibantu oleh Pak Internet. Teman-teman semua juga bisa pesan di sini dan bebas untuk memilih tema apa saja, warna apa saja, dan bagaimana contoh-contohnya. Insya Allah bisa semua di cover oleh Samalas Dekorasi. Jadi salfok sama paus yang terdampar di teras ini. Semoga saja ada Putri Duyung yang datang nanti malam. Mana-mana sekedar datang dalam mimpi. Dan ini dia sudah hampir jadi, 90% sudah hampir jadi, tapi belum semuanya terpasang dengan sempurna. Jadi kita tambahkan sedikit warna-warna yang mencolok agar lebih menarik dan lebih sedap dipandang mata. Selain ada yang bekerja, tentu saja dalam ajang seperti ini kita menjalin silaturahmi, sekedar menyambung lidah atau pelagak lekong belah, sekedar ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, menanyakan kabar, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat menjalin silaturahmi antar keluarga. Karena tidak setiap hari bisa bertemu, bahkan sekali setahun kalau kita bertemu. Makanya sekalinya ada kegiatan seperti ini kita manfaatkan dengan baik untuk menjalin silaturahmi antar saudara. Setelah agak malam kita akan melakukan karaoke. Tentunya dengan penampilan pertama dari bidu wanita kita yang jauh-jauh datang dari luar kabupaten, yaitu dari Kabupaten Lombok Barat. Dan ini salah satu panitia yang kurang jelas ini maksudnya apaan ini. Apakah dia ini ikut binaraga atau semacamnya? Entahlah. Nah, ini adalah master chef kita yang akan kita temani untuk begadang membuat makanan-makanan enak seperti ares dan olahan daging dan lain sebagainya.
Kembali lagi kita ke tempat hiburan. Di sini ada Bapak Oza yang lagi karaoke dengan suara emas dan peraknya. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Tapi mereka-mereka ini masih pada semangat untuk mengikuti semua rangkaian acara beruja kali ini. Dan tentu saja yang terakhir nanti akan ditugaskan untuk memasak semua lauk-lauknya. Dan di belakang sana dekor balonnya sudah siap. Walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama pengerjaannya, tetapi saya di sini menyatakan sangat puas dengan hasilnya. Di sisi lain, kelapa-kelapa yang sudah diparut itu tinggal diames atau diambil sarinya atau santannya. Dan ini adalah tugas dari para bajang-bajang yang masih kekar dan memiliki banyak tenaga ini untuk mengames. Dan masih ada satu divisi lagi yang belum terekspos. Di sana ada divisi pernasian atau yang bertugas untuk memasak nasi. Di sini kami memasak nasi dengan kayu bakar. Dan ini terciduk loh, Masya Allah, tabarakallah. Lihat saja, mereka tidur di pinggir kebun. Kebun itu sangat gelap dan sangat banyak binatang melatanya. Dan mereka di sini dibawakan dipan atau kursi oleh kakak saya sebagai alas untuk tempat tidur mereka, karena takutnya nanti ada ular atau biawak yang datang untuk menunggangi mereka. Setelah jam 1:30 malam, sebagian dari masakan-masakan ini telah matang dan akan dipindahkan ke tempat yang aman agar tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang lain. Nah, di sini ada asisten koki yaitu Awaludin alias Bang Awal sedang mengawal pembuatan masakan dari daging ini. Dan setelah jam 4 atau menjelang subuh, kami pun bubar karena semua masakan telah matang untuk beristirahat sebentar, lalu kemudian akan disambung lagi pada pagi harinya untuk melayani para tamu dengan masakan yang telah kami masak tadi.